Kita semua pasti pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan sampai membuat kita stres atau bahkan trauma. Dan sebagai manusia, kita pasti juga akan mencari cara untuk mengendalikan emosi akibat trauma yang dialami. Untuk mengatasi emosi yang tidak stabil karena pengalaman-pengalaman itu, manusia menggunakan coping mechanism untuk mengatur emosinya. Lalu, apa itu coping mechanism? Coping mechanism adalah suatu mekanisme atau strategi yang digunakan manusia untuk menghadapi stres atau trauma agar mereka bisa mengatur emosinya. Nah, kira-kira coping mechanism apa aja ya yang anak broken home bisa lakukan? Yuk simak! Yang pertama adalah support. Coping mechanism yang bisa dilakukan anak broken home salah satunya adalah support. Pengalaman-pengalaman traumatis yang anak broken home alami pastinya akan memberi luka dalam dan akan memakan waktu lama untuk bisa pulih sepenuhnya. Namun, dengan mencari external support atau dukungan dari luar seperti teman ataupun bantuan dari para profesional, bisa membantu anak broken home mengatur emosi yang didapat dari stres dan trauma yang dialami. Kedua, aktivitas fisik. Beraktivitas secara fisik juga dapat membantu anak broken home mengatur emosinya. Aktivitas yang melibatkan fisik seperti olahraga, berenang, menari, dan lain-lain dapat membantu anak broken home agar bisa mengatur emosinya yang sedang tidak stabil akibat stres yang dialami. Selain emosi yang teratur, dengan beraktivitas secara fisik, tubuh pun juga akan menjadi lebih sehat dan bugar. Yang ketiga, humor. Kalian pernah lihat orang-orang yang sering bercanda soal situasi traumatis yang mereka hadapi? Nah, ternyata hal itu termasuk salah satu dari coping mechanism. Mungkin orang-orang yang tidak memiliki pengalaman seperti mereka akan sedikit kaget dengan candaan mereka. Namun, itu adalah cara mereka untuk mengontrol emosi mereka atas trauma dan stres yang mereka alami. Humor sebagai coping mechanism merupakan hal yang normal. Nah, tadi adalah beberapa coping mechanism yang bisa dilakukan saat kalian ingin memanage emosi kalian yang berantakan karena pengalaman tidak mengenakan yang kalian hadapi. Semasa kita hidup, pasti kita semua memiliki pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasakan emosi seperti sedih, marah, kecewa, dan semacamnya. Namun, kita juga pasti tidak ingin berlarut-larut dalam emosi tersebut. Pada akhirnya, kita akan kelelahan dan secara perlahan mulai mencari jalan yang bisa membantu kita keluar dari lautan emosi negatif yang menenggelamkan kita. Dan aku tahu, itu semua tidak mudah. Namun, aku percaya kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi luka-luka yang kita miliki.